Pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya kekuatan tak terlihat yang menopang jembatan yang kita lewati atau gedung-gedung pencakar langit yang kokoh itu? Nah, jawabannya adalah sebuah gaya yang sering banget terabaikan tapi super fundamental dalam dunia rekayasa. Hari ini kita bakal mengungkap rahasia di balik gaya geser lintang. Oke, kita mulai dari sebuah misteri di dunia nyata. Coba perhatikan bantalan rel kereta api dari kayu ini. Anehnya, retakannya itu sering muncul di bagian ujungnya. Kenapa ya kok di situ? Nah, jawaban dari pertanyaan ini bakal membawa kita langsung ke inti topik kita hari ini. Untuk memecahkan misteri bantalan rel ini, kita perlu kenalan dulu sama satu gaya tersembunyi yang bekerja di hampir semua struktur yang ada. Gaya ini namanya gaya geser. Dan inilah dia biang keroknya. Namanya gaya geser lintang. Atau kalau bahasa Inggrisnya transverse shear. Inilah kekuatan yang bertanggung jawab atas retakan-retakan tadi. Tapi apa sih sebenarnya gaya ini? Gini deh, coba bayangin Anda lagi pegang kapak dan mau membelah sebatang balok kayu. Gaya yang Anda berikan dari atas ke bawah itu kan tegak lurus sama panjang baloknya. Nah, itulah ide dasar di balik gaya geser lintang. Ini adalah gaya internal yang seolah-olah terus-menerus mencoba memotong balok itu dari dalam. Nah, tapi disinilah bagian yang paling menarik. Gaya memotong ini ternyata tidak pernah kerja sendirian. Dia itu memicu semacam efek domino, menciptakan gaya kedua yang sama kuatnya. Bedanya, gaya kedua ini bekerjanya sepanjang balok, seolah-olah mau bikin lapisan-lapisan kayunya saling geser satu sama lain. Oke, sekarang mari kita selami lebih dalam sifat ganda dari gaya geser ini. Ini adalah kunci untuk ngerti gimana caranya para insinyur merancang struktur yang kuat dan tentunya aman. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai eksperimen pikiran aja ya. Coba bayangkan Anda punya setumpuk papan kayu yang longgar, mirip kayak setumpuk kartu remi. Kira-kira apa yang terjadi kalau Anda coba tekuk tumpukan itu? Coba deh lihat gambar yang di kiri. Waktu tumpukan papan longgar itu ditekup, setiap papannya geser dengan bebas, persis kayak setumpuk kartu kan? Mereka lemah. Sekarang, bandingkan sama yang di kanan. Ketika papan-papan itu kita rekatkan jadi satu, mereka nggak bisa lagi geser-geseran. Mereka dipaksa untuk kerja bareng. Dan hasilnya? Sebuah balok tunggal yang jauh-jauh lebih kuat dan kaku. Nah, lem tak terlihat yang nahan lapisan-lapisan balok biar nggak saling bergeser inilah yang kita sebut gaya geser longitudinal. Gaya ini adalah pasangannya gaya potong vertikal yang kita bahas di awal tadi. Keduanya itu kayak dua sisi mata uang. Anda nggak bisa punya yang satu tanpa yang lainnya. Jadi ini poin kuncinya. Gaya potong vertikal itu melahirkan gaya geser horizontal. Jadi gimana caranya para insinyur bisa ngukur dan ngendaliin kekuatan tak terlihat ini? Tenang, mereka punya alat rahasia, sebuah rumus. Dan jangan khawatir, kita nggak akan dalam-dalam ke matematikanya, tapi lebih ke konsep di baliknya. Kutipan ini nih sebenarnya ngasih bocoran soal cara kerja para insinyur. Menghitung gaya geser secara langsung itu ternyata rumit banget. Jadi mereka nemuin cara yang cerdas, mereka ngitungnya secara nggak langsung, pakai gaya-gaya lain yang lebih gampang diukur. Ini tuh solusi yang elegan banget buat masalah yang susah. Dan inilah dia rumusnya. Mungkin kelihatannya agak serem ya, tapi coba deh anggap ini sebagai resep masakan. Setiap huruf di sini mewakili bahan penting untuk ngerti seberapa besar gaya geser yang lagi bekerja di dalam sebuah balok. Yuk, kita bedah resep ini sebentar. V itu gaya potong dari luar, beban yang mencoba motong balok. Q itu intinya ngukur seberapa besar potongan balok di atas titik yang kita ukur. Makin besar potongannya, makin besar gaya gesernya. I atau momen inersia, ini adalah kekuatan bentuk. Ini yang ngejelasin kenapa balok baja bentuk I itu kuat banget nahan lenturan. Dan T itu cuma lebar atau ketebalan balok di titik itu. Nah, dengan menggabungkan 4 bahan ini, insinyur bisa menghitung kekuatan gaya geser di titik manapun. Tentu saja, seperti alat pada umumnya, rumus ini juga paling efektif di kondisi-kondisi tertentu. Mari kita lihat di mana para insinyur menggunakannya dan di mana mereka harus ekstra hati-hati. Nah, ini contoh di dunia nyata yang keren banget. Paku-paku logam yang menonjol dari balok baja ini disebut konektor geser. Fungsinya persis seperti lem dalam analogi papan kayu kita tadi, mereka mengunci lantai beton dan rangka baja, memaksa keduanya bekerja sebagai satu unit super kuat untuk melawan gaya geser.
Jadi, rumus ini akurat banget buat balok yang panjang dan ramping. Tapi para insinyur perlu lebih waspada waktu menganalisis balok yang pendek dan gemuk, atau di area di mana bentuknya berubah tiba-tiba. Karena disitulah tegangan bisa jadi lebih kompleks dari yang bisa diprediksi oleh rumus sederhana ini. Oke, setelah kita lihat detail-detailnya, yuk kita mundur sejenak untuk lihat gambaran besarnya. Kenapa sih memahami semua ini tuh penting banget? Sederhananya begini, pemahaman tentang gaya geser adalah hal fundamental yang menjaga dunia kita ini nggak ambruk. Mulai dari jembatan sampai gedung pencakar langit, kemampuan mengelola gaya tak terlihat ini adalah kuncinya. Itulah sebabnya, balok baja bentuk I itu desain yang sangat cerdas. Materialnya dipusatkan di atas dan bawah untuk nahan lenturan, sementara bagian tengahnya yang ramping didesain khusus buat nangani gaya geser. Ini adalah efisiensi desain yang luar biasa, dan semuanya berawal dari pemahaman yang sama yang mencegah bantalan rel retak dan rak buku Anda roboh. Jadi, lain kali Anda melintasi jembatan atau melihat gedung yang tinggi, coba ingat pertarungan gaya tak terlihat yang terus-menerus terjadi di dalamnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu gaya geser, tetapi sekarang setelah Anda bisa melihatnya, kekuatan tersembunyi apa lagi yang akan Anda temukan di dunia sekitar Anda?